Jangankan untuk makan mie instan ya, untuk besok aja nih berangkat sekolah ongkosnya tuh belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiam Ratnasari, umur saya 38 tahun. Kegiatan sehari-hari saya sebagai seorang guru SD dan SMP. Saya ingin sedikit bercerita tentang kehidupan saya dari awal kecil, besar, dan sampai berkarir saat ini. Saya lahir dari keluarga yang katakanlah ekonomi menengah ke bawah. Saya bapak saya sebagai seorang petani dan ibu saya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa, dan saya lahir dari 5 bersaudara. Kehidupan masa kecil saya sama seperti anak-anak kecil pada umumnya ya, main, sekolah, jajan. Waktu karena saya hidup di era 90-an, jadi anak-anak kecil zaman dulu itu benar-benar pure hidup di alam, tidak seperti sekarang hidupnya di gadget. Waktu saya kecil itu saya senang banget ngelihat kalau guru-guru itu pagi-pagi tuh pergi mengajar ke sekolah, pakaiannya rapi, bawa tas. Pokoknya ngelihat pakaian seorang guru tuh kayaknya Masya Allah banget gitu. Makanya dulu waktu kecil itu pernah punya mimpi gitu, ya Allah, suatu saat nanti saya besar, saya tuh pengen banget jadi seorang guru, pakai baju rapi, kalau pagi-pagi tuh udah rapi, udah keren, terus bawa tas gitu, pergi ke sekolah gitu buat ngajar anak-anak di sekolah gitu. Kelar di SD, lulus SD, di sini mulai hidup saya tuh mulai random. Jadi saya pengen ngelanjutin sekolah, bilang ke orang tua gitu, tapi orang tua saya nggak mampu. Bapak saya udah nyerah. Bapak saya bilang, udah nggak usah ngelanjutin sekolah, kerja aja gitu. Cuman kan bingung ya, lulus SD mau kerja apa pada saat itu. Nah mulailah saya cari-cari info gitu, saya usaha sendiri gitu. Nah adalah satu sekolah namanya Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Nah saya nanya ke situ apa persyaratannya. Kebetulan pada saat itu di SKB itu lagi nerimain, cuman salah satu syaratnya itu harus bisa main voli. Kebetulan saya senang banget olahraga, nah diterimalah saya di situ. Nah udah diterima nih di SKB ya, udah diterima di SKB, sekolah di SKB. Tapi pada saat itu perekonomian keluarga saya itu benar-benar katakanlah susah tuh, udah susah di stadium akhir. Jarang diongkosin, jarang banget jajan, jalan kaki tuh dari rumah, jalan kaki sampai rumah, sampai sekolah juga. Yang lain mungkin ada yang dianterin sama orang tuanya, ada yang naik angkot. Tapi pada saat itu benar-benar, jangankan untuk naik angkot ya, kadang untuk jajan aja kita tuh susah gitu. Maksudnya saya tuh susah gitu. Jadi benar-benar berjuangnya tuh sampai kadang pengen makan mie instan aja itu amat sangat, mungkin kalau sekarang tuh bahasanya sultan banget ya. Tapi pada saat itu emang kenyataannya begitu. Jangankan untuk makan mie instan ya, untuk besok aja nih berangkat sekolah ongkosnya tuh belum ada gitu. Momen yang paling sulit untuk dilupakan pada saat zaman-zamannya jahiliyah itu ketika saya lebih sayang sepatu saya daripada kaki saya sendiri. Karena apa? Karena sepatu itu harus kuat setidaknya selama 1 tahun saya pakai. Makanya di saat hujan ataupun panas pasti saya tuh jarang banget pakai sepatu. Nyeker dari rumah tuh nyeker, nanti cuci kaki di pasar baru dipakai. Nah di SKB nanti dilepas lagi, kayak gitu aja terus selama 1 tahun biar sepatunya tuh awet. Jujur ya, yang paling berkesan itu selama saya menempuh pendidikan itu di SMP. Karena di SMP itu bener-bener randomnya tuh sangat-sangat random. Nah di kelas, waktu saya sekolah itu di kelas saya itu kelas yang paling brengsek, kelas yang paling dibenci guru,
kelas yang paling susah diatur, tapi kelas yang emang bener-bener itu Masya Allah banget. Ya karena dari situ sampai sekarang kita tuh persahabatannya tuh sampai sekarang alhamdulillah paling solid dibanding mungkin kelas-kelas yang lain, dan silaturahminya juga sampai sekarang masih berlanjut alhamdulillah gitu. Ya mungkin randomnya pada saat itu ya kita tuh memang dikenal sebagai kelas yang paling brengsek, yang paling susah diatur. Di waktu saya sekolah SMP itu yang paling berkesan itu adalah, boleh saya sebutin namanya ya, Bapak Andi Burhanuddin atau Pak Burhan. Beliau itu guru BK khusus nanganin anak-anak yang spesial pada saat itu. Cuman ada satu kata-kata beliau yang sangat memotivasi hingga saat ini ya. Dia pernah bilang sama saya tuh gini, "Tiam, kamu harus tetap sekolah apapun yang terjadi. Kamu harus ngelanjutin sekolah karena kamu tidak akan pernah tahu nanti kamu ke depannya seperti apa, jodoh kamu bagaimana. Setidaknya kalau kamu punya ilmu, dibuang kemanapun kamu akan tetap hidup. Kamu bisa untuk survive di kehidupan yang sangat keras ini." Makanya terima kasih banget untuk Bapak Andi Burhanuddin, karena support sistem dari Bapak itu sangat memotivasi saya untuk tetap sekolah dan sekolah. Lulus SMP saya itu tahun 2002 itu saya nggak langsung lanjutin sekolah. Nah saya mengembara dulu tuh ya seperti apa ya, ngejalanin hidup lah, mengalir gitu. Nah setelah itu saya dapat tawaran lagi di tempat SMP saya. Itu awal-awal tuh saya ngikut kayak semacam pelatihan ya, kayak kursus, kayak tata boga. Tapi tata boga saya nggak ikut, saya ikut tata busana. Terus saya ikut juga kegiatan-kegiatan, ada beberapa yang ditawarin sama guru-guru saya di situ, kayak Bu Mae sama Bu Haji Ade pada saat itu. Nah kebetulan pada saat itu Bu Mae nawarin saya kayak jadi guru TK mau nggak Tiam gitu. Awalnya saya nggak mau karena malu kan, pendidikannya cuman SMP pada saat itu. Cuma kata Bu Mai nggak apa-apa, nanti gue ajarin. Nah seiring berjalannya waktu, singkat cerita, saya mulai awal karir saya tuh di situ gitu. Karena sebelum berkarir di situ saya cuma di rumah tuh cuma jadi ibu rumah tangga gitu, jualan-jualan dan segala macam. Nah karena kesempatan juga, saya pikir kesempatan nggak datang 2 kali nih, ya udah saya ambil aja. Nah sambil di situ saya coba ikut ngajar-ngajar di PAUD pada saat itu. Nah langsung saya juga mau nggak mau ya, karena udah terjun di pendidikan, saya ngelanjutin paket C saya di PKBM Gilang Tiara pada saat itu. Selesai menyelesaikan paket C, nah mau nggak mau saya harus lanjutin lagi nih ke perguruan tinggi. Nah begitu seiring berjalannya waktu, saya coba-coba cari tambahan lagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya. Seperti saya coba belajar di luar gitu, nyoba-nyoba belajar dan ngajar di tempat lain, karena pikir saya harus mewujudkan mimpi-mimpi saya. Ya untuk mewujudkan mimpi saya harus kerja keras gitu. Nah alhamdulillah saya diterima di salah satu lembaga pesantren. Nah di situ saya coba di situ, dan alhamdulillah salary-nya juga lumayan untuk bisa bantu mewujudkan mimpi saya ataupun melanjutkan pendidikan saya di situ. Nah, alhamdulillah di situ saya coba mendaftarkan diri saya ke Universitas Pancasakti. Di berjalannya waktu itu, Masya Allah banget ya, saya pegang 2 lembaga pada saat itu, ngajar di 2 tempat, kuliah juga gitu, ngurus keluarga juga, ya itu nggak mudah. Nah di perjalanan saya itu saya ingat banget di semester 3 pada saat itu saya hampir nyerah di situ, karena saya nggak punya uang sama sekali untuk bayaran kuliah. Sedangkan dari pihak manajemen kampus udah wanti-wanti, Tiam kamu harus bayaran sekian gitu, kalau enggak nanti kamu nggak bisa ikut UAS. Ya saya hampir nyerah di situ, saya udah pasrah, ya udahlah gitu, mungkin ini bukan rezeki saya di sini gitu. Tapi
bagaimanapun alhamdulillahnya ya saya ada di lingkungan yang selalu mengingatkan saya dalam kebaikan. Kayak teman-teman yang selalu mensupport, kayak dari pihak lembaga tempat saya bekerja pun selalu welcome, apalagi kalau untuk pendidikan. Jadi alhamdulillahnya tuh Allah memudahkan segala urusan-urusan saya. Nah, untuk pembagian waktu dan tugas dan pekerjaan, kewajiban, itu sebelum saya mengambil semua itu benar-benar udah saya pikirkan ya, karena saya ini orangnya benar-benar, kata orang tuh terlalu disiplin, kadang disiplinnya tuh bikin pusing sendiri gitu. Jadi pagi itu saya ada di tempat lain ya, saya tuh dari pagi sampai jam 11 itu katakanlah di pos 1 ya, di lembaga satunya lagi. Nah, dari jam 11 sampai 12 itu saya ngurus rumah ya, ngurus rumah apa segala macam lah, pokoknya atribut-atribut ibu rumah tangga lah ya. Nah, dari jam 1 sampai jam 5 itu saya ada di pos 2 ya, di lembaga pesantren. Nah, dari jam sepulang dari pesantren itu saya ngurusin apa kayak kewajiban seorang ibu lah ya, kayak curhatan anak kayak gitu, terus tugas kita sebagai koki, manajemen keuangan, ya laundry, ya pokoknya semuanya ada di situ. Ya pinter-pinter kitanya aja lah bagi waktu. Singkat cerita, alhamdulillah 4 tahun berjuang, alhamdulillahnya gak berasa ya, selama 4 tahun jungkir baliknya, saltonya, terjun bebasnya, ya alhamdulillah saya juga masih gak percaya ya. Dulu saya tuh cuman punya mimpi gitu, saya pengen jadi guru gitu, tapi apa mungkin gitu, saya kan gak punya uang, saya bukan dari keluarga yang seperti orang-orang yang apa-apa tuh tinggal minta. Jadi saya tuh dari kecil dididik sama orang tua saya tuh kalau pengen apa-apa tuh harus kerja keras. Kalau pengen sesuatu ya kamu harus cari sendiri. Kamu kalau pengen apa-apa ya kerja, bukan menadahkan tangan. Jadi pola asuh orang tua saya itu sampai sekarang masih ngena banget gitu. Jadi kadang jadi independent woman kali ya. Emang itu tidak baik. Kadang kita suka merasa saya tuh apa-apa tuh bisa sendiri gitu. Itu juga tidak baik. Tapi dari situ saya belajar bahwa ya perjuangan itu nggak akan mengkhianati hasil. Dan hasil akhirnya Masya Allah. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa ada campur tangan Allah di dalam. Bagaimanapun kita harus senantiasa berusaha dan berdoa. Ini sedikit cerita dari saya ya. Semoga menjadi sedikit acuan untuk teman-teman yang masih mengejar mimpi. Jangan pernah merasa apa saya bisa, apalagi ragu. Tetap semangat, yang penting terus kerja keras. Kalau kita punya mimpi ya jangan cuma sekedar mimpi, tapi ayo wujudkan gitu. Percaya bahwa siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasilnya yang terbaik. Tetap berusaha dan berdoa, husnuzon bahwa untuk mewujudkan mimpi ya kita harus bekerja keras. Dan jangan pernah ragu bahwa kita pasti akan bisa mengejar cita-cita kita. Semangat, jangan pernah menyerah. Oke, teman-teman, itu sedikit flashback kisah hidup saya yang sangat random. Mungkin kalau terlalu banyak cerita nanti yang dengerin juga pusing karena terlalu banyak rasa di dalamnya. Semoga sedikit kisah hidup saya bisa memotivasi teman-teman semua. Saya sangat berterima kasih sebelumnya untuk orang-orang yang selalu mensupport saya di belakang saya. Mohon maaf juga kalau misalnya mungkin cerita saya ini banyak mengandung bawang atau cabai ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.